إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap tiba hari Jumat orang-orang mukmin bergembira karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari raya orang beriman yang dijanjikan oleh agamanya membawa keberkahan. Oleh karenanya sering disebut Jum'ah Mubarakah, Jum'ah yang penuh dengan barakah. Keberkahan hari Jumat, kita hidup diberi Allah kesempatan hari Jumat, berarti kita berpeluang untuk mendapatkan barakah itu. Biasanya kalau sudah mendekat bulan Desember, negeri yang tercinta ini berubah suasananya. Suasana apakah yang baru itu? Dan ini berulang setiap tahun. Seperti penduduk negeri ini mayoritas Nasoro. Gedung-gedung, tempat perbelanjaan, lebih-lebih lagi media seperti televisi mengumbar perayaan Natal. Inilah yang kita sedihkan setiap tahun. Sebulan penuh kaum muslimin sepertinya kehilangan panduan, kehilangan akal yang waras. Mereka mengekor. Tidak hanya orang-orang kafir yang merayakan hari raya mereka, tetapi didukung oleh kaum muslimin. Dan mereka mau mengikuti. Kalau dia seorang pegawai, mengikuti pimpinannya. Kalau seorang karyawan, dia mau mengikuti yang punya perusahaan untuk memakai pakaian, mengucapkan selamat Natal dan seterusnya. Padahal perbuatan itu jelas-jelas membuat Allah Ta'ala murka. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan Nasara dan kekafiran mereka, tidak akan mungkin seorang muslim mau terlibat dalam acara-acara mereka ini. Suratul Maidah sangat kaya dengan informasi kaum Nasara. Suratul Maidah kemudian disusul dengan Suratul Nisa. Andaikan kaum muslimin membaca beberapa ayat penting dari surah ini, niscaya mereka akan tahu memposisikan diri. Walaupun
Bukan kita menghina mereka, tetapi paling tidak kita harus tahu kekafiran dan kesesatan mereka, sehingga kita tidak mau terpengaruh dengan perilaku mereka. Tetapi kenyataannya justru kaum musliminlah yang banyak merayakan perayaan orang-orang Nasara itu. Dan nanti kalau sudah tahun baru, kaum musliminlah yang paling memeriahkan masuknya tahun baru. Jadi inilah fenomena yang terus berulang setiap tahun. Walaupun tidak sedikit para muballigh, para ustaz, ulama mengingatkan kaumnya, jangan kamu ikut-ikutan dengan perayaan orang-orang kafir, karena kamu sudah mempunyai hari raya yang diganti oleh Allah untuk kamu, Idul Fitr dan Idul Adha. Akan tetapi karena lemahnya iman, karena derasnya serangan, gempuran media, ekonomi dan sebagainya dari orang-orang luar Islam, membuat kaum muslimin kadang-kadang tidak tahan, tertekan. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan orang-orang Nasara di dalam Al-Quran. Di antaranya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan di antara mereka yang mengatakan kami Nasara, kata Allah, kami ambil perjanjian mereka, kami pegang perjanjian mereka. Lalu setelah mereka mengikat janji dengan Allah, apa yang terjadi? Fanasu hazzan mimma dzukiru bih. Mereka melupakan begitu saja sebahagian dari peringatan-peringatan Allah Ta'ala. Fanasu hazzan mimma dzukiru bih. Apa saja itu peringatan-peringatan Allah yang mereka lupakan? Tauhid, mentauhidkan Allah. Mereka tenggelam dalam kemusyrikan, menuhankan manusia. Walaupun Isa tidak pernah mengatakan dan mengajarkan sedikit pun kepada mereka akan ketuhanannya, akan tetapi mereka rubah ajaran tauhid yang dibawa oleh Isa dan yang sebelumnya Musa. Mereka rubah dengan selera hawa nafsu mereka, dengan ideologi agama yang datang dari luar kepada mereka, sehingga kata Allah, fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Maka kami tenggelamkan mereka dalam permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala juga menceritakan secara terang-terangan kekafiran mereka. 3 kali ayat berulang dengan isi yang sama dalam satu surah tentang kekafiran kaum Nasara. Yang pertama di dalam ayat 17, kemudian disusul ayat 72 dan 73. Redaksinya hampir sama, relatif sama. Ayat 17-nya berbunyi sebagai berikut. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Di ayat 72-nya Allah mengatakan laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Ayat 73-nya Allah berfirman laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathah. Mirip persis, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Allah yang langsung membantah keyakinan kaum Nasara itu. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itulah Al-Masih. Dalam bahasa sekarang mereka, Yesus adalah Tuhan, atau yang sebahagian menganggap anak Tuhan. Lalu katakan ya Muhammad, qul. Jadi perintah Allah ini ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi kita? Faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Siapa yang bisa menyelamatkan kalau Allah mau membinasakan Isa, ibunya dan seluruh manusia yang ada di muka bumi? Jadi pendekatannya pendekatan rasional. Ajak mereka berpikir waras. Kalau kamu mengatakan Isa itu Tuhan, mari kita uji. Logika saya, logika kamu. Kalau kira-kira Allah mau membinasakan Isa atau ibunya atau siapa saja di antara kita, semua manusia di muka bumi, adakah yang bisa menyelamatkan dirinya atau bisa menahan kebinasaan itu? Pasti jawabannya semua orang punya akal mengatakan tidak bisa. Kalau sudah tiba waktunya mati, ya mati. Tidak ada orang yang bisa menahan kematian. Maka berarti dikembalikan kepada logikamu, bagaimana mungkin kau mengatakan manusia jadi Tuhan? Jadi Allah menyuruh Nabi kita menggunakan rasio yang semua orang harus terima, suka atau tidak suka. Siapa yang bisa menolak argumentasi ini? Percayakah Anda bahwa semua manusia pasti ujungnya akan mati? Ya pasti, tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang mengingkari kematian pun pasti mengakui bahwa mati akan datang mendatangi dia. Nah, jadi kalau begitu, kalau semua manusia akhirnya pada akan mati, apakah pantas yang akan mati diposisikan sebagai Tuhan? Masya Allah, luar biasa. Penggunaan logika yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Lalu berikutnya Allah menekankan, walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh nabinya atau memberikan statement tentang kemaharajaan Allah? Karena semua orang yang punya latar belakang agama samawi pasti mengetahui, meyakini bahwa Allah itu maharaja. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Allah ciptakan apa yang dia kehendaki. Kata-kata yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa yang dia kehendaki. Termasuk di antaranya Isa, Allah ciptakan tidak seperti kamu manusia biasa. Yang menciptakan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kamu tidak perlu heran. Kamu tidak perlu menganggap ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi, walaupun menyalahi adat kebiasaan. Tetapi kalau kamu tahu bahwa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, maka apabila Allah berkehendak pasti akan terjadi apa saja. Kemudian ayat yang berikutnya yang senada, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ayat yang serupa berulang kembali. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Artinya orang-orang yang mengatakan seperti tadi, Yesus itu Tuhan. Wa qala al-Masih, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembah kamu Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Jadi kalau begitu tidak pernah Isa mengatakan sembah kamu aku atau ibuku. Dari ayat ini jelas bahwa ajaran yang mengatakan Isa mengiklankan dirinya sebagai Tuhan adalah ajaran palsu yang sama sekali tidak ada landasannya. Bahkan Isa sendiri yang mengatakan, wahai Bani Israel, sembah kamu Allah, Rabbi, Tuhanku dan Tuhan kalian.
Jadi tidak pernah sama sekali. Jadi dari mana datangnya ajaran yang mengatakan Isa adalah Tuhan? Pasti dari bukan Isa. Itulah yang dikenal dengan Paulus. Jadi kalau begitu, mereka mengikuti Paulus, bukan mengikuti Isa yang sesungguhnya. Kemudian ujung dari ayat ini Allah memberikan deklarasi yang tegas, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Statement yang tidak bisa diganggu gugat. Siapa yang mensekutukan Allah, dalam konteks ayat ini siapa yang mensekutukan Allah? Kaum Nasrani. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka Allah haramkan untuk dia syurga dan tempat kembalinya adalah nar. Jadi bagi kita kaum muslimin, ini sebuah kepastian. Tidak boleh ada orang muslim yang ragu. Yang pertama, kekafiran Nasara. Ulama tauhid mengatakan barang siapa yang ragu kekafiran orang kaum yang sudah dikatakan Allah sebagai kafir, maka kekafiran itu kembali ke dia. Na'udzubillah min dzalik. Si A muslim mengatakan, oh jangan katakan orang Nasrani itu kafir, mereka juga punya konsep Tuhan. Berarti orang ini menurut ulama tauhid sudah jadi kafir, karena dia tidak mengakui hukum Allah yang sudah ditegaskan Allah bahwa Nasara itu kafir. Berarti dia meragukan kekafiran orang yang sudah kata Allah jadi kafir. Jadi dari sinilah kenapa para ulama tauhid terang-terangan mengatakan orang yang tidak mengkafirkan orang yang sudah dikafirkan oleh Allah, maka kekafiran kembali kepada orang tersebut. Jadi hati-hati, jangan sampai karena jabatan kita, jangan sampai karena posisi kita, kita melanggar apa yang telah Allah tegaskan. Soal toleransi itu masalah muamalat, bukan masalah akidah agama. Dalam akidah tidak ada toleransi. Yang ada toleransi untuk muamalat, hubungan kemanusiaan, hubungan pekerjaan, hubungan duniawi. Itu yang ada toleransi. Adapun menyangkut keyakinan akidah, supaya saya dikatakan toleran, saya mengatakan orang Nasrani itu tidak kafir, atau jangan mengatakan orang Nasrani itu kafir, namanya tidak toleran. Ini orang sudah jatuh di dalam kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Maukah kita mengganti iman dengan kekafiran hanya gara-gara menyenangkan orang? Inilah yang dikatakan oleh Al-Maududi, seorang pemikir besar dari Pakistan. Beliau menulis satu makalah tentang at-tasamuh, toleransi. Bisa dibuka di internet. Apa kata beliau? Toleransi itu ada dua jenis. Yang pertama toleransi yang benar, yang kedua toleransi bohong, dusta, palsu. Toleransi yang benar mengikuti firman Allah bahwa kita punya batasan-batasan dengan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Kita mengajak mereka jidal dengan cara yang hikmah. Wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan engkau jidal ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang terbaik. Kita mengatakan bahwa diri kita muslim, berakidah. Kita mengajak mereka ke jalan yang benar. Kita tidak segan-segan mengatakan diri kita sebagai muslim. Dan kita tidak segan mengatakan yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Inilah yang namanya toleransi yang benar. Adapun toleransi kadzib, toleransi bohong, dusta, palsu,
mengorbankan akidahnya untuk menyenangkan orang-orang di luar Islam. Dia mengatakan sampai-sampai ke tingkat semua agama itu sebenarnya benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah orang-orang yang mencoreng akidahnya untuk menyenangkan orang-orang di luar Islam. Dan ini bukan toleransi yang benar, akan tetapi sebuah toleransi yang dusta dan bohong. Hati-hati kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah tadi sudah mengatakan, wa qala al-Masih, ya bani Israel a'budu rabbi wa'budu Allah rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Artinya apa? Orang yang mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani pasti tidak akan masuk surga. Itu harga mati yang sudah aksiomatik. Tidak ada yang bisa menawar-nawar itu. Dan jangan sampai ada orang yang menggunakan logika. Bagaimana dengan orang yang sudah punya banyak jasa seperti Thomas Alva Edison? Punya jasa menemukan listrik sehingga semua manusia menikmati jasanya. Kamu tidak bisa mengalahkan logika berhadapan dengan wahyu Allah. Karena yang punya alam ini Allah, bukan logikamu. Allah yang punya kemauan, bukan manusia yang punya kemauan. Kemauan manusia harus tunduk kepada kemauan Allah Ta'ala. Andaikan dia mau menggunakan kecerdasannya, tentu yang pertama sekali yang harus dicari ya siapa Tuhan yang sesungguhnya, bukan listrik yang dicarinya. Begitu juga dengan Newton, Einstein dan sebagainya. Yang pertama sekali yang harus dia cari dalam hidup ini, siapa yang menciptakan dia, kepada siapa yang dia boleh beribadah. Itulah yang namanya orang cerdas. Itulah namanya orang yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk manusia. Adapun pekerjaan mereka kita akui bahwa itu bermanfaat, kita juga tidak mengingkari, tetapi bukan karena jasa-jasanya sebagai manusia akan bisa mengalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah lagi berfirman di ayat berikutnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara yang tiga, atau yang satu thalithu thalathah, yang ketiga di antara yang tiga. Inilah yang dikenal dengan ajaran Trinitas. Suka atau tidak suka, Al-Quran membincangkan teologi Nasrani. Bukan kita yang menyinggung, tetapi Al-Quran menceritakan itu. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Lalu Allah membantahnya dengan sepotong kata yang sederhana, semua orang faham. Tidak ada ilah kecuali satu Tuhan yang Maha Esa. Jadi apa yang kamu katakan bahwa Allah itu tiga, Trinitas, terdiri dari tiga oknum, itu adalah kebohongan dari mulutmu dan dari mulut pendahulumu. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada ilah kecuali ilah yang Maha Esa. Wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka masih juga tidak berhenti dari ucapan mereka, pasti mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Kenapa mereka tidak mau bertaubat? Masya Allah, maha pengasihnya Allah masih membuka pintu kepada orang Nasara untuk memurajaah, mengevaluasi keyakinannya. Kenapa mereka tidak bertaubat dan meminta ampun kepadanya, padahal Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang? Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Tidaklah Al-Masih itu melainkan hanya seorang rasul,
sebagaimana rasul-rasul lain yang telah lalu sebelumnya. Artinya Isa tidak pernah menjadi Tuhan, dan Isa pun tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Ibunya yaitu Maryam adalah wanita yang jujur dan benar. Masya Allah. Kalau orang-orang Nasara membandingkan antara orang Muslim dengan Yahudi, bagaimana Yahudi mengatakan bahwa Maryam ini seorang pelacur sehingga lahirlah anak haram yang namanya Isa, sementara umat Muhammad mengatakan bahwa Maryam itu adalah wanita mulia, siddiqah yang benar. Dan Isa bukan anak haram sebagaimana yang dituduhkan Yahudi, tetapi Isa adalah anak halal yang diciptakan oleh Allah Ta'ala berdasarkan kehendaknya, walaupun dia tidak punya ayah. Kalau sekiranya mereka mau membandingkan bagaimana penilaian kaum muslimin Al-Quran dengan penilaian Yahudi terhadap Isa dan ibunya, niscaya mereka lebih dekat kepada kaum muslimin. Akan tetapi kenyataannya di dunia hingga saat ini yang paling dekat dengan Nasara ini adalah Yahudi. Sebagaimana Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'd. Yahudi dan Nasrani ini satu link. Padahal jelas-jelas Yahudi itu mengatakan Isa, walaupun lidah kita tidak kuat menyebutnya. Mereka mengatakan Maryam sebagaimana yang disebut mereka. Tetapi orang-orang Nasara masih lebih dekat kepada Yahudi daripada kepada orang-orang mukmin. Kemudian kana ya'kulani ta'am. Isa dan ibunya ini dua-duanya memakan makanan. Ini juga kalau sekiranya difikirkan oleh akal waras, berarti yang makan itu manusia. Yang namanya lapar, kenyang, makan, itu adalah sifat manusia. Tidak mungkin itu disifati oleh Tuhan. Kana ya'kulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Coba perhatikan bagaimana kami sudah menerangkan ayat ini dengan terang, dengan gamblang, dengan jelas, pakai logika, pakai akal, siapapun tidak bisa membantahnya. Bagaimana kamu katakan manusia Isa jadi Tuhan, apakah dia tidak butuh makanan? Pasti kamu mengatakan dia butuh makanan. Kalau begitu bagaimana mungkin dia berubah menjadi Tuhan kalau dia merasa lapar dan dia makan? Lalu kata Allah, lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kami kepada mereka. Tsummanzur anna yu'fakun. Kemudian lihat jugalah bagaimana mereka masih saja berpaling. Betul, sampai sekarang mereka masih bersiteguh dengan akidah doktrin mereka itu. Padahal di antara mereka ada yang profesor, ada yang penemu itu, penemu ini. Tetapi untuk doktrin yang satu ini mereka tidak menggunakan kepintarannya dan kecerdasannya. Jadi sesungguhnya yang betul-betul pintar dan cerdas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang al-mu'minun. Orang mukmin itulah yang cerdas, yang pintar. Pintarnya itu menyeluruh, bukan parsial. Karena dia tahu siapa Tuhannya, siapa yang disembahnya, apa posisinya di dunia ini. Inilah sesungguhnya orang yang pintar. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali kita kepada muqaddimah, di mana kita tadi berawal bahwa kaum muslimin jangan sampai kehilangan panduan di bulan Desember, ikut-ikutan merayakan Natal, begitu juga tahun baru. Ada sebahagian orang yang membuat filsafat yang aneh. Tahun baru itu universal, tahun Natal itu untuk orang Nasrani,
terlalu pintar dia membuat rekayasa-rekayasa untuk membenarkan praktek-praktek yang dilarang oleh agama. Dan orang-orang Nasrani sendiri tidak pernah memisahkan antara Natal dengan Tahun Baru. Setiap spanduk dilihat selamat Natal dan Tahun Baru. Itu artinya memang antara Tahun Baru dan Natal itu melekat dan tidak bisa dipisah. Dan tidak boleh orang mengatakan bahwa Tahun Baru itu universal. Tidak ada yang universal. Itu tahun merupakan tahun mereka. Sedangkan kaum muslimin sudah mempunyai penanggalan yang ditinggalkan dan diwariskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Ayyuhal ikhwatul muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah membayangkan sejak 14 abad yang silam tentang kondisi umat di akhir zaman. La tattabi'anna umaman qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu juhra dab la dakhaltumuh. Qala qail fahal hum ahlu kitab qala faman idzan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang suatu zaman di mana kamu mengekor umat di luar kamu. Kamu mengekor umat di luar kamu. Artinya apa yang mereka lakukan itu kamu lakukan. Mereka merayakan sesuatu, kamu ikut merayakannya. Mereka memakai simbol-simbol mereka, kamu pun ikut-ikutan memakai simbol-simbol mereka. Itu sudah dibayangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat kondisi kaum muslimin di zaman ini, isi hadis ini sudah jelas-jelas di depan mata kita. Hal-hal yang sifatnya berbau teologis, berbau doktrin agama diikuti oleh orang muslim. Nanti Anda lihat, apalagi di ibu kota Jakarta, tidak ada supermarket yang tidak memasang spanduk. Bahkan gedung-gedung besar atau tempat belanja hipermart mewajibkan pegawainya untuk memakai pakaian kostum mereka. Pintu gerbangnya dipenuhi dengan pohon Natal dan seterusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang memasang itu pasti muslim, yang memakai pakaian itu pasti muslim. Beginilah kondisi kaum muslimin yang sudah terlalu parah, mau tunduk kepada apa saja. Dan ini tidak dikatakan melanggar HAM. Itulah anehnya, memaksakan kehendak kepada penganut agama lain. Karena yang korban di sini kaum muslimin, itu tidak dikatakan melanggar HAM. Tetapi kalau yang punya kepentingan kaum muslimin, itu dikatakan melanggar HAM. Bisa Anda lihat bagaimana curangnya orang-orang yang menyuarakan HAM itu. Kemudian kamu akan mengikuti orang-orang di luar kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini artinya menunjukkan pelan-pelan, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Lalu akhirnya kamu tidak ada beda lagi dengan mereka.
Hatta idza dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Kalau sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak, menurut akal manusia, yang pertama, apakah mungkin orang bisa masuk ke lubang biawak? Mungkin susah diterima. Tapi andaikan itu terjadi, kamu pun ikut juga. Artinya apa? Sekalipun itu tak masuk akal yang mereka lakukan itu, kamu ikut juga. Kamu membeo dengan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Masya Allah, zaman inilah zamannya. Lalu ada bertanya, siapa mereka ini? Apakah mereka ini yang dimaksud ahlul kitab, Yahudi dan Nasara? Lalu beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman idzan, siapa lagi kalau bukan itu? Itulah yang dimaksud umat sebelum kamu itu, Yahudi dan Nasara. Jadi ayat-ayat dan hadis ini kita bacakan, walaupun mungkin prinsipnya kita sudah semua tahu, paling tidak untuk menjadi pengingat, mengingatkan kita dan yang mungkin belum tahu agar berhati-hati, jaga imanmu khususnya di bulan Desember ini dan nanti bulan Januari. Tidak ada sebuah kemungkaran yang berjalan mulus begitu saja tanpa menuai bala, tanpa menuai murka Allah Ta'ala. Sudah dari tahun ke tahun kita menyaksikan yang namanya Januari itu tahun banjir senasional. Dan mubaligh sudah teriak-teriak melalui televisi, melalui ceramah, wahai kaum muslimin, jangan kamu ikuti budaya, kebiasaan orang kafir. Tetapi toh saja, walaupun masih terendam, walaupun rumahnya sudah terendam berbulan-bulan, masih saja tidak mengambil pelajaran, tiap tahun ikut-ikutan merayakan tahun baru. Inilah orang-orang yang sudah tidak punya akal fikiran yang sehat. Semoga khutbah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. قم الصلاة.